Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Akib Saiful Nukman, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406061192 pada hari ini Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Jatirejo kelas 3 dengan materi asyiknya belajar surat Al-Alaq. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu agar belajar kita pada hari ini diridhoi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam memahami pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Ramadan dan Ramadan. Siap berdiri. Siap. Pada sang merah putih hormat gerak. Tegak gerak. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai beri salam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Marilah kita hening sejenak. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan pelan-pelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Ta'ala, yaitu masih bisa bernafas. Dengan bernafas merupakan sesuatu yang sangat mahal sekali ya dibandingkan dengan hal apapun ya. Kenikmatan bernafas adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Anak-anakku semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bernyanyi lagu nasional negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anakku dimohon untuk berdiri. Untuk kegiatan berikutnya, anak-anak semuanya, kita masuk ke pelajaran, yaitu pelajaran agama bab 1 di semester 1. Materinya ini, coba lihat di TV ini. Apa judulnya? Asyiknya Belajar surat Al-Alaq. Ini gambar orang sedang apa ini kira-kira? Sedang Membaca apa? Al-Quran. Nah, sekarang Pak tanya, apakah kalian suka membaca? Suka. Ya, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Al-Alaq Artinya segumpal darah, surat Al-Alaq
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Udah bisa ke? Udah bisa? Sekarang pakai minta contoh perwakilan dari kalian. Yang untuk yang laki-laki dulu. Fadil silakan masuk ke depan. Membaca saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, tepuk tangan untuk Fadil. Berikutnya pakai minta perwakilan dari yang putri. Silakan. Berarti Kak Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tepuk tangan. Berikutnya setelah kita membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, berikutnya pakai ajak ke materi ya. Al-Alaq artinya perintah dari surat Al-Alaq apa aja kira-kira? Membaca. Ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti menimbulkan sebab dan akibat. Di dunia ini ada hukumnya, nama hukum kausal, hukum sebab akibat. Diturunkannya surat Al-Alaq berarti ada sebabnya. Salah satu sebabnya ini ya. Surat Al-Alaq surat yang pertama diturunkan ada asbab nuzulnya, tapi itu di belakang ya. Nanti tak tampilkan ini dulu tentang profil surat Al-Alaq dari lagu tadi. Kami pakai jelaskan melalui ini gambar ini ya. Al-Alaq diturunkan di Mekah, terdiri dari berapa ayat? 19 ayat. 19 ayat. Di mana tempat turunnya surat Al-Alaq? Di Gua Hiro. Al-Alaq itu diambil dari ayat yang kedua. Tadi punya ayat yang kedua bagaimana? Khalaqal insana min 'alaq. Itu diambil dari ayat yang kedua. Artinya apa? Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang menunjukkan bahwa kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dari permulaan yang sederhana. Jadi manusia diciptakan dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu segumpal darah. Ya. Ini tadi tentang surat Al-Alaq sudah pakai rangkum melalui lagu yang kita nyanyikan bersama-sama di awal. Oke, teruskan. Nah, ini asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Alaq. Asbabun nuzul. Asbabun itu sebab, nuzul itu turun. Jadi sebab turun. Nah, ceritanya pertama Nabi di Gua Hiro. Gambaran Nabi gambar mau tuh. Nah, gambarannya Nabi berkholwat di Gua Hiro seperti ini loh, ilustrasinya ya. Nah, Nabi Muhammad itu berkholwat, menyendiri, merenung di Gua Hiro, mencari ketenangan dan kebenaran. Kemudian tak lama datanglah cahaya yang sangat bersinar terang. Ya.
yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah di mana Kak? Di Gua Hira. Hei Muhammad, Iqra. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca. Iqra. Nabi Muhammad itu terdiam. Karena apa? Nabi Muhammad juga tidak bisa membaca. Tapi seorang Rasul sudah diberikan keistimewaan yaitu sifat fato. Nah, sifat yang cerdas, sudah memiliki karakter yang cerdas. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad belum bisa membaca ini. Maka ada penolakan awal. Nah, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Ma'ana biqorin, aku tidak bisa membaca," kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril akan memerintahkan, "Iqra Muhammad, aku tidak bisa membaca." Karena beliau Nabi Muhammad sebenarnya juga tidak bisa baca atau tulis. Terusan setelah 3 kali setelah memerintahkan 3 kali, Nabi Muhammad pun akhirnya membaca. Didekap malaikat Jibril untuk membaca. Paksa untuk membaca. Akhirnya bisa membaca ayat 1 sampai 5. Itu adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Alaq. Dari turunnya surat Al-Alaq tersebut kepada Nabi Muhammad menandai awal kenabian dari Muhammad. Berarti Rasulullah sudah secara resmi diangkat menjadi Rasul. Rasul artinya apa? Rasul utusan. Oke. Nah, kalau tadi Pak Akid jelaskan tentang asbabun nuzulnya, sekarang kita berlanjut ke materi berikutnya, bab berikutnya. Ini. Nah. Di ayat yang keberapa ini? Iqra wa rabbukal akram. Ayat yang ketiga. Artinya ini, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari surat Al-Alaq tadi ada pesan pentingnya, perintah membaca dan belajar. Melalui perintah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia untuk membaca, menelaah dan belajar. Ini mencakup membaca dalam artian literasi serta membaca dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan yang ada di dalam diri kita. Kunci ilmu dan iman. Dari ayat ini kita memahami bahwa membaca adalah kunci utama untuk meraih ilmu pengetahuan dan memperkuat iman. Ilmu yang diperoleh melalui membaca akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena setiap ilmu adalah cahaya darinya. Berarti dengan kita membaca, otomatis kita dekat dengan Allah, dengan dekat ilmu dan dekat dengan ilmu. Ilmu merupakan cahaya dari Sang Maha Pencipta. Berikutnya, nah, hikmah dari Al-Alaq, ada pelajaran sangat berharga dari belajar surat Al-Alaq. Yang pertama, pentingnya ilmu dan membaca. Di Al-Alaq, perintah yang pertama adalah membaca. Jadi mengajarkan kita untuk membaca dan mencari ilmu. Jadi kita sebagai orang Islam harus lebih semangat lagi dalam membaca dan belajar. Karena apa? Merupakan fondasi untuk memahami dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk memahami dunia ini harus dengan membaca. Berikutnya adalah kebesaran penciptaan Allah. Penciptaan manusia dari segumpal darah mengingatkan kita pada kekuasaan Allah yang tak terbatas dan keajaiban hidup. Ya, intinya kalau kita dengan orang yang punya ilmu, kita akan lebih bijaksana. Berpikirnya nanti akan lebih fleksibel, lebih luas. Nah, orang yang punya ilmu tinggi. Nah, orang yang ilmunya pendek, artinya akan kaku, susah diatur biasanya. Orang yang biasanya sering membangkang kalau ilmunya pendek. Kalau orang yang ilmunya tinggi, dia akan lebih mendalam, lebih terbuka. Dan Allah Maha Pengajar dan Pemurah. Allah adalah Maha Pengajar. Pengajar itu berarti mendidik. Berarti
dari kejadian ini Allah itu mendidik Nabi Muhammad, ya, menuntun. Allah menganugerahi kita kemampuan untuk belajar dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya, menunjukkan kemurahan dan kebijaksanaan. Ya, berarti Allah menganugerahi kita kemampuan untuk belajar dan mengajar. Berarti kalau kita punya ilmu harus diajarkan ke orang lain, kepada teman, kepada saudara, sahabat, dan orang-orang sekeliling kita. Jadi kita punya ilmu tidak boleh pelit, harus diajarkan. Kalau kita sudah mengajarkan ilmu kepada orang lain, secara otomatis kita juga akan mendapatkan ilmu kita lebih meningkat. Ayo sama-sama semangat membaca dan belajar Al-Quran. Al-Quran, dengan Al-Quran berarti mengenal Allah melalui Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara terbaik kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami sifat-sifatnya. Terus ajarkan belajar dengan semangat dan jadikan kebiasaan yang menyenangkan. Jadi belajar kita jadikan kebiasaan yang menyenangkan. Kalau kita senang untuk belajar, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Yang pertama sebenarnya mau belajar harus senang terhadap ilmu yang akan kalian pelajari. Harus punya rasa senang dulu. Gak punya rasa senang nanti akan sulit memahami. Pertama utamakan rasa suka. Berikutnya, oke, sudah terima. Setelah kita tadi belajar tentang bercerita singkat tentang surat Al-Alaq, tentang sebab-sebab turunnya dan apa itu surat Al-Alaq dan apa hikmahnya dari belajar surat Al-Alaq. Sekarang Pak Akib mau memberikan tugas untuk kalian berdiskusi dari di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 didiskusikan. Nanti kita sambung ayat 1 sampai ayat 5. Kamu kayak diskusikan dengan temanmu, kamu mau maju ke ini ayat berapa didiskusikan terlebih dahulu. Silakan Pak beri kesempatan untuk berdiskusi. Nanti kita sambung ayat satu kelompok maju semuanya. Silakan. Cukup ya untuk diskusinya ya. Ya, pakai anggap cukup untuk diskusinya. Sekarang nanti kalian maju. Misalnya kelompok A maju ke depan semuanya. Terus yang kelompok B nanti menilai tentang bacaan kelancaran dari hafalan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini ada formnya. Nanti pakai bagikan. Nanti kalian isi, kalian amati apakah mereka lancar membacanya per ayat, menghafalkannya per ayat, gitu. Lancar berarti dicetak di kolom yang L. Yang tidak lancar bisa begatel-begatel, terbata-bata, nah berarti dicetak di kolom T. Oke, paham? Oke, siap. Good, bagus. Ini pakai bagikan ya formnya untuk penilaian. Jadi ini kelompok A. Coba lihat kelompok A. Oke. Oh ya, tersalah. Masih kerasa atau sedikit? Oke, itu diisi sesuai ayat yang maju. Ya, misalnya kelompok A maju, kelompok B menilai. Contoh misalnya, contoh ya, misalnya Alfano yang maju. Ya, misalnya Alfano dapat ayat berapa? Misalnya kalau ayat dapat ayat berapa? 3 dicetak. Lancar atau tidak? Dengarkan aja. Ya. Dia membaca ayat lancar, berarti dicetak. Tidak lancar dicetaknya kalau tidak lancar. Paham ya? Nah, ayat semua dicetak.
Maksudnya satu ayat Bu. Satu ayat ya. Masing-masing anak cuma dapat satu ayat. Kamu mau perhatikan dia pakai ayat berapa? Itu ya. Diperhatikan, berarti kalian harus konsentrasi ke depan. Lihat apa yang dibaca mereka. Ya, baca itu. Oke, bisa dimulai. Silakan untuk maju ke depan kelompok A dulu. Mulai bismillahnya sama-sama, terusan sambung mulai ayat 1 nyambung sampai ayat 5. Konsentrasi. Diperhatikan kamu berapa? Berarti ini urut ya sudah ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ya, dieling-eling. Diingat. Berarti lihat ayat berapa misalnya Ramadan dapat ayat 1. Berarti kamu fokus di Ramadan ayat 1. Ini enggak. Ya. Dan berikutnya Pradana ayat berapa dapat ayat berapa? 2. Berarti kan ayat 2. Terusan Arzak dapat ayat 3, berarti kolom 3. Alfano ayat 4, berarti di kolom 4, ayat 4. Enggak usah, ya, enggak usah. Itu ya, paham ya? Oke. Kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Tepuk tangan sampai setelah tadi kelompok A maju ke depan, sekarang giliran kelompok B maju ke depan. Silakan. Bismillahnya bersama-sama, terusan langsung masuk ayat 1, 2, dan 3, sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya udah. Kamu apa? Ada ini. Ini kamu sini. Allamal insana ma lam ya'lam. Bagus. Luar biasa, tepuk tangan. Setelah kalian belajar tentang surat Al-Alaq, apa yang kalian rasakan setelah belajar surat Al-Alaq? Terus apa lagi? Semangat. Apa lagi yang laki-laki coba? Bahagia. Terus dan senang belajar surat Al-Alaq. Jadi lebih paham ya tentang Al-Alaq ya, apa itu Al-Alaq? Artinya perintah. Di dalam surat Al-Alaq perintah utamanya apa? Membaca. Oke, good, bagus. Terusan kita lanjutkan. Oh ya, untuk pelajaran berikutnya minggu depan, akhir untuk pertemuan kita hari ini. Berarti minggu depan kita lanjutkan belajar tentang hukum qalqalah di surat Al-Alaq. Qalqalah. Oke. Berarti kita nyanyikan dulu sebelum kami tutup. Kita nyanyikan tentang lagu surat Al-Alaq tadi. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Artinya satu adalah surat Al-Alaq turun di Makkah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayat Al-Alaq 19, urutan surat
Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, kita es krim dulu. Tampok sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Oke, Pak Akib akhiri apabila ada mungkin tutur kata dari Pak Akib atau perbuatan Pak Akib yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, Pak Akib minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka